Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila darin na'im. Amma ba'd. Hibail kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah qabla juhur, baik barisan bapa atau barisan kaum ibu, yang insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan alhamdulillah, bersalawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin masih mungkin berkaitan terhadap kajian yang sebelumnya, bahwa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menukil firman Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala bismillahirrahmanirrahim, fa'arid, berpalinglah engkau, kata Allah. Dari siapa? Amman tawalla an zikrina, daripada orang-orang yang menyebabkan kalian lalai kepada kami. Maka ayat ini kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, hindarilah kawan sahabat-sahabat yang memang melalaikan kamu dari Allah. Bukan berarti menutup diri. Hindarilah mereka, ya, maksudnya kurangi, ada batasan dengan mereka, jangan sempat mereka termasuk orang-orang yang melalaikan dirimu daripada anzikrina, daripada mengingat kami. Inilah saking pentingnya kita ini Bapak Ibu, adalah as-suhbatu bis salihin, yaitu punya sahabat, punya kawan, punya teman orang-orang saleh. Makanya di dalam kitab ini disebutkan, waqala ba'dul ulama, berkata sebahagian para ulama, mujalatu salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittah. Maka kalau kita sering duduk bersama orang saleh, menjadikan mereka sebagai sahabat dan kawan kita, maka merubah kita kepada 6 keadaan. Dari 6 hal merubah kepada 6 hal. Yang pertama kata para ulama, minas syakki ilal yaqin, dari kita ragu-ragu sampai kepada kita punya keyakinan yang kuat. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang soleh, duduk bersama orang soleh, yang awalnya kita ragu-ragu, contoh dalam memahami nilai-nilai agama, ragu kepada Allah, tapi setelah kita menjadikan mereka, duduk bersama mereka orang-orang soleh yang betul-betul soleh, bertambah keyakinan kita kepada Allah. Karena orang soleh dalam hal contoh memahami rizki, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah sang pemberi rezeki. Jangankan ulat yang kecil saja yang berada di dasar lautan, kalau sudah malam hari merasakan beberapa kegelapan. Kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar laut, belum lagi di dalam tanah. Tapi orang yang soleh pasti keyakinannya yang memberikan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsepnya orang soleh. Maka ya, keyakinan mereka luar biasa, tidak ada keraguan-raguannya terhadap Quran. Ya, kalau orang soleh yakin seyakin-yakinnya, karena di awal saja Allah sudah katakan, itu Quran zalikal kitab la raibah, tidak ada keraguan padanya. Inilah pentingnya ya, kita sering-sering duduk bersama orang-orang soleh. Ya, masih ada banyak di sekitar kita orang-orang soleh, supaya apa? Menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kalau kita bersahabat dengan orang soleh, pasti kita dapat bahagian dari doa-doa mereka. Makanya Abu Darda itu termasuk adalah di antara sahabat Nabi yang paling ahli ibadah, paling soleh, paling wara, dan termasuk paling zuhud. Nah, orang beradu untuk bersahabat dengan Abu Darda, sahabat Nabi. Makanya Abu Darda berkata dalam kitab, ya, dalam kitab Mu'izatul Mu'minin, inni la'adu ikhwani wa suhbati, aku ini mendoakan sahabatku, kawanku, fi sujudi bisaba'ina min ikhwani wa usammi bi asma'ihim. Aku ini kalau sudah sholat, di dalam sujudku mendoakan sahabatku, kawan-kawanku yang baik. Kawan-kawanku kata dia, ini orang solehnya Abu Darda. Saba'in 70 orang. Kusebutkan wa usammi bi asma'ihim, kusebutkan satu-satu namanya di dalam sujudnya. Salat sunnahnya Abu Darda itu dia mendoakan kawan-kawan dan sahabatnya, saudaranya, di dalam sujudnya dia sebutkan 70 orang nama-namanya.
Ya, tentu Abu Darda ini Pak zikirnya saja setiap malam Pak 12.000 sebelum tidur. Itu Abu Darda. 12.000 Pak sebelum tidur dia. Ya tentu sujudnya di malam hari lama. Nah, beda dengan kita Bapak Ibu. Kita bentar-bentarnya sujudnya. Kalau Abu Darda lama dia. Sebutkan dia 70 orang dia sebutkan. Nah, itulah kalau kita berkawan dengan orang-orang soleh. Bisa jadi pasti ada di antara yang kita didoakannya. Nah, itulah kemuliaan. Kemudian dari ragu kepada yakin. Kemudian wa minar riya ilal ikhlas. Yang dari awalnya kita adalah orang yang riya. Riya dalam artian menampakkan. Beramal hanya karena orang. Beramal ya kita semangat karena di hadapan ya orang banyak. Tapi ketika kita berteman, bersahabat, sering duduk dengan orang soleh, merubah kita menjadi ikhlas. Paham ya tentang konsep amal. Paham kita tentang konsep amal. Kenapa? Betul-betul mendapat hikmah dan manfaat dengan bersahabat, dengan duduk dengan orang-orang saleh. Ya, ikhlas ini memang berproses lama. Tapi dari kitanya awalnya riya, merubah kita menjadi ikhlas, mukhlisina lahuddin. Inilah keuntungan kemuliaan kalau kita duduk-duduk berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian wa minal ghaflati ila zikri. Dari asalnya kita orang yang lalai, jauh dari Allah, tapi karena ya duduk-duduk bersama mereka sehingga kita adalah orang yang zikri. Zikri adalah orang yang ingat kepada Allah. Ya, buatlah komunitas yang memang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Ya, banyak orang-orang soleh lagi di sekitar kita, jangan abaikan mereka. Kata Imam Syafi'i, gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Jangan lepaskan orang-orang seperti ini karena mempengaruhi kehidupan kita dan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang daripada kita awalnya lalai tapi karena sering berkumpul-kumpul, dia lihat mereka saja, apalagi aslahus solihin, orang solehnya orang soleh, yaitu ahlul hukama wal ulama, orang yang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya dan sesuai ilmu dan ibadahnya dan ilmunya, maka ini melihat mereka saja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mujalatus solihin wa minar rukbah fid dunya ila rukbati fil akhirah. Yang awalnya kita ini terlalu rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia, cinta dunia, sehingga merubah kita gara-gara tadi berkumpul-kumpul dengan orang soleh, merubah kita makin gigih, makin cinta akhirat. Maksudnya bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, tapi mulai kita memahami hakikat dunia. Karena tadi bersahabat dengan orang soleh tadi. Karena apa? Man arafat dunia. Siapa yang sudah tahu hakikat, man arafa haqiqatat dunia. Siapa yang mengetahui hakikat dunia, maka dunia itu ringan di bagi dirinya. Dan dunia itu dia paham hakikat dunia. Dunia dana, asal kata dana sesuatu yang rendah. Dan sehingga wa yaj'aluna dunya, dia jadikan dunia fi aidihim, di tangan mereka. Wala taj'alid dunya, dan mereka tidak menjadikan dunia fi qulubihim, di dalam hati mereka. Karena dunia bukan tujuan, dunia hanya wasilah menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Nah, inilah saking pentingnya, berpengaruhnya ya duduk bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal kibri ila tawadhu'i. Dari awalnya kita punya sifat kesombongan sehingga kita merubah kita menjadi lebih tawadu. Karena orang soleh itu tawadu. Kalau sudah dikatakan soleh Bapak Ibu pasti tawadu. Makanya ada metode orang ulama-ulama itu jarang qala Allah, qala Rasulullah, jarang dia ceramah begitu. Dia ceramah kisah-kisah orang soleh. Kenapa? Karena ada hikayat-hikayat orang soleh. Karena ada orang ini Pak, nggak masuk baginya qala Allah, qala Rasul, firman hadis. Tapi ada kalanya hikayat itu hikayatun, sehingga ada kaidah dalam para ulama, hikayatun jundum min junudillah. Kisah-kisah orang soleh kadang-kadang lebih menusuk kepada hati seseorang. Sehingga terinspirasi dia Pak, dengan kisah-kisahnya orang soleh. Makanya zikrus solehin tanazzalur rahmah. Dengan menyebut orang soleh saja menurunkan rahmat. Apalagi aslahus solehin, menyebutkan orang paling solehnya orang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalam ya
sama dengan nama masjidnya. Kitabnya dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Nah, ini sama dengan masjidnya, Pak. Dalam kitab Musnad Al-Firdaus ya menyebutkan orang-orang soleh menurunkan rahmat. Ya, karena ada kalanya hikayat-hikayat orang soleh ini adalah menginspirasi kita lebih masuk kepada hati sebahagian saudara-saudara kita. Karena makanya ini bagian daripada metode dakwah sebagian ulama. Dia hanya menyampaikan hikayat-hikayat. Bukan dia nggak tahu qala Allah, qala Rasul, Pak. Bukan nggak tahu dia, Pak. Tapi ini yang lebih cocok kepada sebagai supaya lebih dia dari ghaflah dulu lalai sehingga dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa min su'in niyah ilan nasihah. Yang dari buruknya niat. Ya, niatnya buruk, ya, niatnya perlu diperbaiki sehingga nasihat menjadi orang yang baik. Ya, orang yang baik niatnya beribadah tadi supaya masuk dalam bab riya, tapi dia merubah. Karena tadi dia tengok bersahabat dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh menjadi nasihat. Nasihat ini adalah orang yang Allah selamatkan. Dia terus beramal, tapi Allah selamatkan dia daripada sifat riya. Karena riya ini juga definisinya kata Imam Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Askar Lin Nawawi adalah ada yang berbeda. Walaupun riya itu adalah dari riya mari itu memperlihatkan. Memperlihatkan. Makanya bahasa Arab dia itu mari, ya, yang dipertontonkan. Nah, itu, Pak. Yang pertontonkan. Makanya kata beliau, definisi riya dia agak berbeda sedikit. Tarkul amal, meninggalkan amal li ajlin nas, riya. Kita enggak beramal karena manusia, tak datang ke masjid takut dikatakan orang soleh, orang begini. Nah, justru itu kata beliau riya. Lalu kita datang wal amalu ajlin nas, lalu datang kita ke sini gara-gara manusia, syirkun. Justru katanya syirik. Datang kita sini gara-gara manusia, justru syirik. Jadi gimana? Tetap kita datang minta kepada Allah, ayyu afiyakallah. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, makanya kata Imam Syafi'i, min makaidis syaitan, daripada tipu daya setan, tarkul amal khauf min ayyakulan nas. Kita meninggalkan amal, tak mau sholat berjamaah lagi gara-gara cakap orang. Nah, itu tipu daya setan juga. Kita nggak berhenti beramal gara-gara cakap kawan. Alah, kami ini sok-sok soleh, kami sok-sok baik, kami ini udahlah begitu. Kau kan dulu banditnya, jahatnya kan. Sehingga berubah dia kembali kepada ghaflah, kelalaian. Nauzubillah. Nah, itu daripada tipu daya setan kata Imam Syafi'i. Mudah-mudahan mengajarkan kita daripada perkataan ulama ini. Ya, hendaklah kita mencari kawan-kawan yang soleh, duduklah sering-sering bersama mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.